Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan memulai cerita yang baru, yaitu cerita pendakian Gunung Ungaran via Nyatnyono. Lintas turunnya ini Nyatnyono, jalur Nyatnyono, lintasnya turun lewat jalur Indragila. Jadi jalur Indragila ini kita lewat jalur CLBK dulu, setelah itu baru ke arah Indragila. Indragilanya tuh di sini, jadi kita nggak ke sini tapi ke sini karena kita pulang ke sini. Sebenarnya bisa sih kalau dibuat ke sini terus naik sini atau turun sini naik sini, cuman waktunya yang nggak cukup. Untuk cerita ini dimulai dari naik motornya itu kita dari sini, ini jalan Semarang Bawen, jalan arah ke Solo atau ke Yogyakarta. Kita mulai dari Bangjosiwara. Sebenarnya ini namanya bukan Bangjosiwara sih, suaranya kan di sini. Pokoknya ini Bangjo yang biasanya dulu kita turun kalau naik bus mau menuju ke Siwara, kolam renang sini. Dari sini kita naik motor sampai ke base campnya. Mana base campnya? Kayak ini, base camp Rimbaga. Jalannya udah bagus sih, karena kan ini jalur wisata religi menuju Nyatnyono, jadi bagus, mulus. Ini kita mulai dari Bangjosiwara, yaitu belakang itu Bangjonya. Di awal perjalanan ini jalannya menurun ya. Jadi dulu itu Mas Ramu biasa kesini renang di Siwara sama orang kampung, itu jalan kaki dari Bangjo sampai Siwara. Setelah nyebrang jembatan itu ke kanan. Kalau dulu itu saya ingat Mas Ramu, zaman Mas Ramu masih SMP ya itu. Ini jalannya halus mulus sekali, karena ini jalur wisata religi menuju Sendang Nyatnyono ya. Nah ini setelah ini lah itu gang ke kanan kelihatan. Cuman dulu itu bukan rumah-rumah seperti ini. Sebelah kanan itu kita langsung melewati kayak persawahan gitu. Ini paginya sangat cerah, semoga nanti cerah terus sampai pulang. Jadi di pendakian nggak perlu pakai mantel. Kita berhenti dulu, kita cek peta, karena Mas Ramu ragu-ragu belok kirinya itu di sebelah kiri tadi atau masih di depan. Ternyata masih di depan, jadi kita jalan lagi. Nah di sebelah kanan itu kan ada persawahan itu. Di sebelah persawahan itu nanti ada kolam renang Siwara. Ini di depan ada rame-rame, sebelah kiri ini ada acara apa ini, kayak jalan sehat itu ya. Di depan gunungnya tak kelihatan, ternyata gunungnya agak ke kiri sih, bukan di depan pas sih. Nah ini kanan itu tadi ada mobil-mobil itu parkiran itu ke kanan, itu nanti tembusnya ke kolam renang Siwara. Ini kita yang lurus saja, dan ini kita ke kiri, kita ngikuti jalan ini, jalan besar ini. Itu tadi kalau sebelum ini kan ada pertigaan tadi, kalau ke kanan itu bisa nembus ke arah CLBK. Ini Mas Rama nggak bisa full ngebut kenceng, soalnya ini ternyata dudukan atau mountingnya kamera ini klak-klik, takutnya jatuh lagi seperti waktu di Gancek, turun Gancek itu kan kameranya Mas Ramu sempat jatuh karena mountingnya patah. Nah ini mountingnya yang sejenis ternyata, dan oklak-aklik. Jadi nanti atau besok kita ganti, kita lihat cek peta lagi dulu apa bener lurus dan belok kanannya itu masih jauh atau enggak itu.
Karena Mas Ramu masih ragu-ragu. Ini pertama kali Mas Ramu ke arah Nyatnyono ya. Kalau lewat jalan ini pernah sekali, cuman udah lama sekali dan lupa. Waktu itu dari arah Bawen, bukan Bawen sih, dari arah Karangjati terus ke CLBK lewat sini. Ternyata masih lurus terus dan agak jauh kelihatannya tadi kalau Mas Ramu lihat peta, belok kanannya maksudnya. Ini jalannya luar biasa mulus sekali ini, walaupun di daerah ngalah-ngalahin jalan aspal di dekat rumah Mas Ramu. Yang jalan depan itu malah aspalnya hancur lebur ini. Ini Mas Ramu sambil lihat-lihat kalau ada warung yang lumayan enak buat bungkus nasi ya. Tapi katanya mas-mas basecamp tadi, ya ini ada pertigaan, kita ke kanan. Nah kalau ke kiri itu nanti nembusnya ke arah Karangjati. Ini kita ke kanan, sekarang kita full naik. Jalannya sangat mulus ini. Nanti di depan itu arah Sendang Nyatnyono. Kalau mas basecampnya tuh pesan nanti setelah nyampe gerbang Nyatnyono jangan ngikuti Google Map, tapi ngikuti plang petunjuk basecamp aja, biar jalannya nggak terlalu ekstrim. So, kalau ngikuti Google Map itu pas mendekati basecamp kita diarahkan ke jalan yang ekstrim. Dan Mas Ramu nyoba juga sih, cuman nyobanya pas pulangnya nggak masalah, jadi karena kan turun. Kalau pas naiknya ini Mas Ramu lewat jalan sesuai petunjuk plang ke arah basecamp, jadi nggak terlalu ekstrim. Suasana paginya yang cerah dengan lalu lintas yang plong atau longgar sekali ini. Kalau katanya mas basecampnya di pendakian sekarang rame. Tadi kan Mas Ramu sempat nanya boleh nggak kalau solo hiking, katanya boleh, dan kebetulan lagi rame katanya. Nah ini gerbang pendakian gerbang Nyatnyono tadi kita barusan lewat. Nanti setelah ini kita ngikuti petunjuk arah basecamp pulang masuk. Di depan itu ada pelang petunjuk ke kanan, kita cek peta dulu apakah benar. Kalau benar kita lanjut memang ke kanan, ternyata kita akan mencoba ke kanan. Tapi ini lalu lintas dari belakang ramai sekali. Kita udah longgar tadi, kita nyebrang, sekarang jalannya menurun ya. Kita sekarang udah masuk perkampungan Nyatnyono ini. Kita cek peta lagi ke arah mana, karena di depan nggak ada pelang petunjuknya. Berarti ini kita sekarang sudah ada di Nyatnyono. Nyatnyono itu nama kecamatan atau kelurahan ya? Nah, tadi kita ada di Nyatnyono itu nama desa. Jadi kita ada di dusun Kerajaan, desa Nyatnyono, kecamatannya ikut Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Jalannya sekarang sudah mulai naik terus lagi setelah tadi turun sebentar. Sekarang kita sudah mengikuti, lain itu ada pelang petunjuk lagi menuju base camp ya. Tadi ada di sebelah kiri. Ini jalannya sudah mulai jelek yang menuju base camp, karena ini kita sudah keluar dari jalur wisata religi. Kalau yang jalur wisata religi tadi kan lebar mulus, nah, aspalnya mulus sekali. Kalau yang sekarang aspalnya lumayan rusak, ada yang geludak di motor. Itu ada petunjuk lagi ke arah kanan. Sekarang kita naik. Ini kalau naik mobil bisa papasan atau enggak ya? Kelihatannya bisa sih, karena itu kanan kirinya sudah dicor ini. Mungkin dulu sebelum dicor ya repot kalau naik mobil.
Kalau ini udah enak ini buat naik mobil. Ketemu ibu-ibu, kita ke kiri. Sekarang jalannya mulai agak lebar, kita ke kiri lagi, naik. Sekarang kita ada di Dusun Ngaglik. Dusun Ngaglik itu berarti sudah satu dusun dengan base camp ya. Berarti kita udah dekat dengan base camp ini. Jadi kita lihat apa? Jadi di base campnya itu ngikutnya Dusun Ngaglik, Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat. Ini sekarang kita ada di Perengan. Kalau menurut peta itu base campnya ada di sebelah kiri atas. Jadi ini kita akan muteri jalan ini. Jadi jalannya nggak langsung lurus ya, tadi sesuai petunjuk masnya harus mengikuti plang. Jadi sama plangnya itu dilewatkan jalan yang lebih landai atau jalan muter sih jadinya. Jalannya lebih muter tapi lebih jauh tapi lebih landai. Nah ini udah mendekati base camp ini. Nah di sebelah kanan ini jalur pendakinya, kalau naik base campnya di depan kiri kalau sesuai peta. Dan oh ya, itu di depan ada rame-rame itu. Nah kita sudah nyampe base camp Rimbaga, pos pendakian Gunung Ungaran via Nyatnyono ini. Kita parkir dulu, kemudian kita nyari warung dulu. Jadi ini tadi kita udah makan itu di warung yang warna kuning. Kalau yang warna biru sebelah kanan tadi itu toiletnya. Ini adalah lapangan untuk parkir mobil, dan base campnya ada di belakang atau di atas. Kita naik menuju base camp. Jadi tadi kita masuk dari depan itu, parkir motor ada di sebelah kanan itu, atau sebelah kiri kalau dari arah jalan itu. Jadi mobilnya langsung turun ke sini ke lapangan. Nah, ini parkir motornya ada di sebelah kanan, base camp pendaftarannya ada di sebelah kiri. Kita mau daftar dulu. Jadi ini tadi setelah kita beli teh hangat sama gorengan dan bungkus nasi di warung belakang base camp, kita menuju base campnya atau pos pendaftarannya. Kita melakukan registrasi. Jadi registrasinya ini bayarnya 25 di luar ojek ya. Ojek bayar sendiri 10.000. Ini base campnya, jadi nanti kita akan ngojek dari base camp sampai bawahnya campsite ini ya, di sekitar sini. Ini campsite-nya, jalan kaki dari sini menuju campsite deket sih. Ini tanjakannya lumayan ekstrim yang bagian sini. Jadi kalau ngojek lumayan menghemat tenaga. Ini masanya mau ngojek. Jadi nunggu cuma 10.000 sih. Ini masnya kayak ngantuk gitu wajahnya, malah udah lodok. Jangan-jangan beneran dia bangun tidur belum raup ini. Nah ini kita tadi berjalan dari yang kanan itu datang ke arah base camp. Kalau pendakiannya kan sebelah kiri yang kita lewati. Ini langsung nanjak ini setelah melewati gerbang tadi. Di kanan kiri ini pohon cengkeh kelihatannya.
mejanya lumayan miring guys. Jadi kalau Mas Ramu tuh lebih milih ngojek di depan kayak ini, matanya di pas berangkat, selain menghemat tenaga juga menghemat waktu. Jadi nyampe tempat tujuannya nggak terlalu sore. Untuk pemandangannya ini sebelah kiri jurang, lumayan bagus sih sebenarnya pemandangan sebelah kiri. Cuman ini di video ketutup pohon-pohon. Ini di sebelah kanan ada bapak ibu petani. Jadi desa Nyatnyolo ini terkenal dengan penghasil cengkeh. Nah ini kanan kiri kan cengkeh, dan petani-petani cengkeh ini dia tergabung dalam dua kelompok tani, yaitu subur 1 dan subur 2. Selain cengkeh, desa ini juga merupakan penghasil kopi Arabica dan Robusta, juga penghasil buah manggis. Dan di akhir-akhir ini itu ada juga petani yang mulai menanam alpukat. Jadi selain Nyatnyolo ini, penghasil cengkeh terbesar itu ada di CLBK atau di Kali Sidik. Ini kita ketemu pertigaan, kita ke kiri. Ini ada musola Nyatnyolo, satu-satunya musola di area sini, di atas ini maksudnya. Ini masih menyusuri jalan cor, kita lihat sampai di mana ojeknya ini, apakah worth it naik ojek pas berangkat sini. Dan sekarang kita sudah meninggalkan perkebunan cengkeh, sekarang areanya cenderung terbuka dan ilalang. Ini kanan kiri ada pohon pisang ternyata. Jadi di ketinggian ini sekitar 600-800, masih di bawah 1000 di ketinggiannya. Jadi ini tergolongnya nggak panas dan nggak dingin, sejuk, lebih cenderung sejuk. Tapi ini sedang berkabut. Oh, kita ngojek sampai sini, ternyata sampai penghujung jalan cor. Kamsatnya mana tuh? Kamsat itu. Ya, terima kasih. Jadi setelah kita ngojek itu, ini masih animasi 3 dimensi ngojeknya. Jadi ngojeknya kan sampai di bawah campsite ini, berarti di sini. Setelah ngojek kita lanjut jalan kaki. Jalan kakinya ini jaraknya dekat ya dari campsite ini. Jadi kalau kita mau ngecamp bisa mulai ngecamp di area sini. View-nya bagus sih, sepertinya kalau dilihat di 3 dimensi ini. Tapi kalau pas dilihat realnya kemarin itu pas Mas Ramu nyampe sini kabut, jadi nggak bisa lihat realnya seperti apa. Cuman kalau dilihat dari posisinya seharusnya sih bagus. Jadi di Nyatnyolo ini ada sendang juga di mana ya? Di bawah sana sih, nggak kelihatan. Jadi di desanya Nyatnyolo sendiri itu ada sendang yang jadi wisata religi, itu ada makam dan sendang. Kemudian di atas ini juga ada sendang juga, sendang
Nyakung Selo, di bawahnya makamnya. Ini makamnya, di bawahnya ada sendang juga atau sumber air lah. Kemudian di bawah puncak Suraloyo itu juga ada sendangnya. Nah, ini kita jalan kaki dari sini tadi sampai puncak Suraloyo nanti yang part ini, karena durasi ya. Jadi untuk part dari Suraloyo ke Perumasan dan turun akan kita ceritakan di part setelah ini atau part 2. Ini kan part satunya. Untuk tracknya ini cenderung tidak ada bonus, lumayan sih miringnya, dan panasnya itu yang membuat cepat lelah. Mungkin karena MDPL nya masih rendah, jadi kerasa banget panasnya. Walaupun suasananya berkabut, tapi udaranya terasa gerah gitu, bikin gerah. Ini berarti pos 2, pos satunya di bawah sini ya. Ini pos 2, kelihatannya dia itu ada 3 pos. Nah, ini pos 3 nya di sini, bentang pecah. Setelah pos 2 itu ada istilahnya view atau tempat selfie gitulah. Posisinya berarti di sekitar sini. Kemudian setelah pos selfie baru ketemu puncak Suraloyo. Nah, di sini tuh ada sungai. Kelihatannya sumbernya dari sekitar sini juga, karena waktu lewat sini tuh nggak nyeberangi sungai sama sekali. Jadi mungkin kalau kita bisa turun, dan kita sudah sampai puncak Suraloyo. Tadi sampai di sini animasi 3 dimensinya. Kita lanjut ke video real. Jadi ini kita akan jalan kaki setelah tadi turun di sini pos ojeknya. Lumayan worth it sih kalau menurut Mas Ramu, dengan harga 10.000 dari base camp sampai sini cukup menghemat tenaga. Kita tadi dari arah sana menghemat tenaga karena miringnya lumayan tadi. Selain miring kan juga kontur tanahnya bukan kontur tanah, kontur treknya itu kan aspal sama cor, jadi lumayan bikin pegel di kaki. Beda kalau kontur tanah itu lebih empuk, lebih nyaman di kaki. Di awal-awal ini langsung lumayan miring, masih nanjak-nanjak manja sih, miring tapi nanjak-nanjak, miring-miring manja itu, tapi terasa hangat atau panas. Kita skip, kita langsung ada di tikungan terakhir menuju camp area atau campsite. Itu di depan ada campsite yang tadi Mas Ramu jelaskan. Viewnya ketutup awan ini, walaupun cerah ini ya. Coba nanti kita lihat di atas. Kita ketemu pertigaan ini. Kalau ke kanan ini jalur pendakiannya, kalau ke campsite kita lurus atau ke kiri. Kita pilih yang lurus saja. Kita akan lihat campsite-nya seperti apa kondisinya. Di awal-awal ini pakai undak-undakan. Nah, ini sebelah kanan tanahnya berundak-undak, bisa buat ngecamp atau mendirikan tenda. Sebelah kiri itu pemandangannya nggak ada pemandangan, tertutup awan. Ini full awan ya, nggak nampak apa-apa. Kalau sebelah kanan ini lahannya lumayan banyak, ini bisa buat tenda banyak. Coba kita lurus ke sana, itu kok ada seperti camp juga. Ada ini bangunan kayak kamar mandi. Sebelah kiri walaupun berundak-undak tapi kelihatannya nggak cukup buat tenda. Mungkin tenda 1P cukup. Di bawahnya itu ada pohon-pohon cengkeh. Nanti kita ketemu pohon cengkeh lagi di sini. Ini ada toiletnya, kita lihat di dalamnya ada apa. Kelihatannya toilet sih. Kita buka, ada WC nya bro, dan ada air mengalir. Jadi di sini
murah air ya, atau air mengalir lancar atau mengalir banyak. Makanya di bawahnya Tono tadi banyak truk-truk tangki itu ya, apa, tangki yang biasa dijual-jual air minum isi ulang itu. Dan ini ada makam dua, nggak tahu makamnya siapa. Di depan ada pertigaan lagi, kita sekarang keluar campsite. Ini kalau ke kanan itu berarti kita ke jalan yang tadi, kita yang ke kiri sekarang naik. Kalau tadi kan kita nggak lewat jalur ini, maksudnya kita masuk campsite di pintu A gitu kan, terus kita keluarnya kan di pintu B. Nah, antara A dan B itu ada jalan ini, jalan yang kita lewati ini lumayan tinggi-tinggi ya, ini lalangnya melebihi kepala Mas Ramu. Ini apa, suket gajah mungkin ya, atau odot nama lainnya. Ada suara gemericik air sebelah kiri, ternyata ini kita lihat. Ini kayak pos kontrol air, ada selangnya. Terus di atasnya itu ada lubang, kita lihat pakai kamera. Ini gemericik airnya seperti itu. Wah, ada tanaman tumbuh juga di dalam, nggak ada yang merawat, harusnya kan dicabut. Ini kita skip, kita langsung ketemu kebun kopi. Sekarang kita masuk area kebun kopi, ini ke tanaman kopi ya. Dan kita ketemu jurang di sebelah kiri ini. Apakah di depan itu pos 1 atau pos 2 ya? Pos 1 kelihatan, karena itu ada orang istirahat. Mbak, kedua sudah pernah naik sini Mbak? Belum, ini baru pertama. Sama ya. Mbak, ternyata bukan pos, tapi ada mbak-mbak 2 orang yang lagi istirahat aja. Ada petunjuk makam Nyageng Selo, sama ada petunjuk apa, sendang Nyageng Selo. Sebelah kanan ini kebun kopi, di sebelah kiri jurang. Ini termasuk salah satu komoditi dari Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat. Kopi robusta dan kopi arabica ini ditanam di sela-sela pohon pinus. Semoga ini apa, enggak merusak pinus. Biasanya kan petani itu kebanyakan serangka, jadi pinus-pinusnya itu ditebang supaya lahannya jadi luas. Nah, kalau modelnya seperti ini, pinusnya dibiarkan, terus kopinya ditanam di sela-sela pinus, ini kan bagus. Ini lumayan estetik ini punya, kita foto dulu ya. Ini kita mau jalan lagi, setelah tadi sempat foto-foto. Jalannya ini sekarang juga agak menurun sedikit. Lihat di sebelah kiri ternyata ada tanaman kopi juga di sela-sela jalan. Di sini suasananya adem tadi, selain dari vibesnya adem, cuacanya juga adem. Ini ada tanaman, bukan tanaman, buah kopinya terekam kamera dari dekat. Jadi Desa Nyatnyono ini terkenal sebagai desa wisata religi.
ada makam Ki Ageng Semarang, kemudian ada makam Sunan Cendono, ada juga makam Ki Ageng Sakirinan, terus ada makam Waliyo Hasan Muadia, ini yang paling terkenal atau pusat dari ziarah makam. Ada juga makam Eyang Ratu Kedung, dan ada Sendang Kalimah Thayyibah, ini yang termasuk tujuan wisata religinya. Apa nih? Apa mas? Panen kopi. Nggih. Dereng panen sepuh. Oh, dereng. Kopi napa nih, robusta apa arabica? Kayak kopi biasa. Kopi yang tadi kita ngerti jenenge kopi apa jenenge ya mas? Kopi Suriko. Kopi yang mbak jenengan? Ini rencana buatan siapa? Nggih. Sing pundi mas? Semarang. Marang kotane nang kok pundi ten daerah pundi? Ini kota. Tembalang. Tembalang, Tebet. Tekan dhuwur. Medunah kene mas. Ini kan. Sambutan mudun mungkin di status ini. Ya menawa nganti sore. Oke, konten sawah. Bisa anak ke. Niku wonten mbak-mbak kali wae pundi? Terus sedang itu. Yo, laku ya. Jarene ayo. Aku ngusang lah masih ambekku ya aku ngambet gawe nggonku ya metu ora kok tak aku Piye? Mas kula mriki Iya, iya, Mas. iya. ambelane arep cek Ya. Rene. Mandang ayo. Iya, iya. Ngobrol ya. alon-alon kesel iki Mas Tapi yang bang baru kali corona. lah kadang itu lho sing bayu dereng gede dereng pati biasanya kita enggak kita ngeterke yang ping mriko puncak ngoten lah sing setunggal piye mau ndi mau lah ora balik meneng wae iki Cak putu-putan Dalamnya pundi Mas? Semarang. Semarang. Oke. Kon bukan Jawa ngene ya? Hah? Bahasa Jawa. Jawa Mas. Daerah mriki bahasa Jawa napa pun boten? Niki anu Mas. Pirang-pirang niku mboten anu. Wingi sonten niku sekedap Jawa. Belum ya? Nggih. Jeng anu Mas. Kebon. Jeng satu enggak. Nonton apa? Begini itu ajeng anu. Ajeng nyadran. Nggih makam banyak saka. Ajeng iriban. Nonton niku. Enjing. Anjing. Nggih. Enjing Mas. Surau ini rame mriki. Mas, Suronan. niki surau wingi ngandhap mriko. Nggih, makam niku ta Mas? Oh mriku. Nggih. Nika saka tanggal Ji. Rumah-rumah teh Mas. Kebon. Rumah-rumah dengan kopi. Oh iya. Kata niki. Monyet apa bisa nang hotelnya? Hah? Pripun? Kata monyet teng mriki. Boten nonton. Niki kok mboten sisi. Tapi aman ya kopi ini. Nggih anu bajing. Oh bajing aman. Nggih anu bajing. Nek mboten anu Mas. Ya do melu nandur.
Ini kita lanjut jalan lagi setelah tadi istirahat sejenak di pos 1 ditemani mbah ini yang mbah petani kopi ini. Beliau ini meski sudah sepuh tapi masih gesit. Ini mbahnya juga kelihatannya masa mudanya termasuk bunga desa ini pasti ini. Meskipun sudah sepuh tapi aura kecantikannya masih terpancar. Lah iki garapane kula to, Mas. Mantap makam niku. Mboten diselingi alpukat apa Apa kate nggih dekane Mas, nek mboten nganu. mboten wae. Dereng ngawah niki. Oh iya. Duren mboten saged mriki. Mas, Durian durian mboten anu Mas. mboten saya. Mboten anu durian. Cengkeh nggih nganu. Nanam cengkeh niku dikrikiti bajing. Oh, bajing nggih doyan cengkeh niku. Bet pengen klikane niku to, Mas. Nggih. Hati-hati ya Mas, jangan selamat ya Mas. Nggih, turun ya. Jadi ini tadi kan Mbak cerita kalau nanti akan ada acara nyadran di hari Sabtu atau seminggu setelah ini. Tapi kalau Mas Ramu, menurut keyakinan Mas Ramu nggak suka atau tidak ada acara-acara seperti itu kan acara budaya. Kalau acara keagamaan tidak ada sih. Dan makam-makam atau bisnis makam itu cukup menjanjikan, dan di daerah desa Nyadrono ini cukup lumayan banyak makam yang dikeramatkan ternyata ya. Jadi tadi kan kita terakhir itu tentang sendang atau menyebutkan sendang. Jadi di atas sendang Kalimah Thayyibah itu ada lagi yaitu makam Simbah Wilis Nyadrono. Hati-hati Mas, anu amat bener. Nggih. Kula mogok mriki Mas. Nggih. Nggih. Nah gini kula niku to Mas. Dugi ngandhap niku. Ngandhap makam garane. Ngene kan. Garapane kula nggih. Hati-hati ya Mas ya. Nggih, Mbak. Jangan selamat lho Mas. Nggih. Amin. Nggih. Ini kan penumpangnya. Parang Bu. Oke, maka. Hari Mas. Rumahnya mana Mas? Rumahnya mana? Pedurungan, Pak. Turungan? Iya. Oh, dekat. Bapaknya mana? Ndang Mulyo Wah, dekat, Pak. Sendirian, Pak. sendiri. Sudah pernah ke sini? Belum. Sampai aja. 3 kali ini, Pak. Oh. Sampai PR kamu. Terakhir kami deh. Berapa jam kalau sampai hari? Kalau BR itu kemarin karena sempat kesasar sih, Pak. 2 kiloan itu di Romasan. Jadi 23 kilo. Bapaknya mau sampai BR juga? Enggak, itu teman perumahan terus turun lewat gunungan yang sebelah itu. Iya. Nembusin berapa kilo itu? Ini kita skip, kita sudah nyampe makam Nyi Ageng Selo. Kita cek di sebelah mana sendang Nyi Ageng Selonya, seperti apa penampakannya. Di depan itu ada kayak orang-orang rame-rame ngobrol itu. Kemungkinan itu pos 2 ya. Ada bangunan-bangunan juga di atas itu, nggak tahu itu bangunan apa, nanti kita cek.
Ini ada pelang tulisan sendangnya ke kanan, kita ke kanan dulu aja. Lihat sendangnya seperti apa. Jalan menuju sendang Nyai Suko ini menurun ya. Wah, ini nanti jadi PR, ini baliknya harus naik. Tapi semoga nggak terlalu jauh ini turunnya, jadi nanti baliknya nggak terlalu butuh effort yang berlebihan. Karena kalau dilihat di peta ini perjalanan Mas Ramu masih jauh, ini belum ada separuh. Dan di depan sudah terdengar suara gemericik air, berarti sudah dekat ini sendangnya. Ini sebelah kanan banyak kebun kopi ya, jadi ini kebun kopi punya Mbah Ye tadi ya, yang dikelola sama mbah-mbah tadi. Dan seperti ini penampakan sendangnya Sukonya. Ini ada tumpuan pring baru, kelihatannya baru dicacah-cacah, mungkin mau dibikin pagar atau apa, atau bilik mandi. Nah, ini sendangnya ada ember, ada kan. Nah, ini ada penampungan airnya, kita corongkan kameranya seperti itu penampakannya, sumber airnya. Ini lebih mirip mata air ya. Dan di sebelah bawah sana itu ada bangunan, ataukah makamnya Sukonya ada di bawah situ. Dan ini ada jalan menurun sih sebenarnya, cuman terlalu ke bawah, harus effort lebih kalau mau ke situ. Jadi akhirnya Mas Ramu memutuskan nggak jadi ke makam, lebih baik naik aja daripada menghabiskan tenaga. Ini kita kembali ke atas, dan ini ketemu pertigaan lagi di pelangnya Suko. Kita ke kanan, itu sebelah kiri ada bangunan, bangunan ya. Mungkin ini warung atau bilik-bilik apa, nggak tahu, kelihatannya sih warung ini, atau bilik buat peziarah, nggak tahu juga. Itu sebelah kanan ada musola kayak gazebo. Tadi ada orang, Mas kamu mau tanya untuk makamnya Sukonya itu apakah di bawah tadi, karena ada bangunan tapi orangnya nggak nampak. Jadi kelihatannya tadi kan ada pendaki ngobrol sama warlock, tapi warlocknya nggak kelihatan nih. Nah, ini musola Al-Hikmah Selo Ageng, model musolanya kayak gini ya. Itu orang-orang peziarah kelihatannya musolanya di sini. Kita istirahat sejenak tadi, sekarang kita lanjut jalan lagi. Ada kayak gapura ini kanan kiri, terus di sebelah kiri ada bangunan apakah ini? Oh, ternyata ini Ageng Sukonya, makamnya berarti di sini kemungkinan. Nah, itu kita lihat, oh iya benar, itu di ujung ada makamnya, ada tikar. Jadi orang-orang itu melakukan ritualnya di sini. Kita langsung gas saja. Jadi tadi kan nyampe apa tadi? Nyampe sendang Kalimah Thayyibah. Kemudian ini di sini ada makamnya Ageng Suko, dan di bawah atau di depan basecamp itu juga ada makam keramat. Namanya Simbah Tuan Potro Kusumo. Itu makam keramat yang ada di depannya basecamp. Yang tadi di dekat Gapura itu sebelah kirinya itu ada makamnya. Kalau yang di sini makamnya Ageng Suko. Ini setelah melewati makam, sekarang jalannya agak datar sedikit. Di kanan kiri kopi lagi. Jadi bangunan yang di bawah tadi, yang Mas Ramu lihat di bawah sendang Suko itu bukan makam Nyai Suko. Kemungkinan itu bangunan atau shelternya petani kopi, karena makam Nyai Sukonya kan ternyata ada di atas sendangnya. Dan di depan itu kelihatannya pendaki yang ngobrol-ngobrol sama warlock di pos
atau di dekat makam tadi. Sekarang kita masuk kebun kopi lagi. Kelihatannya di sini juga ada warlock lagi mengelola kebun kopinya. Dan niki wingking mas niki nggih nyampe mriko. Niki kapan mah wingking niki. Bisa nyampe mriko. Kanan Bu. Nggih. Ini Mas Ramu itu dengar atau ngobrol dengan orang, tapi sebenarnya Mas Ramu nggak lihat orangnya ada di mana. Dan sekarang kita udah nyampe pos 2. Di pos 2 ini ada shelternya ternyata. Kalau pos 1 tadi kan nggak ada shelter, di pos 2 ini ada shelternya. Lumayan bisa duduk-duduk dengan menikmati suasana kebun kopi. Ini kita skip, kita lanjut jalan lagi. Tadi kita juga istirahatnya sebentar sih di pos 2 ini. Ini ada tulisan pos 2 Si Kendil. Kita bikin POV dulu atau bikin titik dulu sebelum lanjut jalan. Setelah pos 2 ini kita akan temu percabangan kanan dan kiri. Sebenarnya ini sama aja. Kalau ke kanan itu jalannya lebih miring tapi lebih dekat. Kalau yang ini sebelah kiri ini jalannya lebih landai tapi lebih muter. Cuman kan Mas Ramu baru pertama kali di sini, jadi Mas Ramu agak bingung. Awalnya Mas Ramu nyoba yang jalan yang lurus ini. Ini kita nyoba yang lurus ini, cuman kok kelihatannya jalannya itu malah lurus bukan ke kanan, karena kan kita harusnya ke kanan. Karena Mas Ramu ragu-ragu dan takut nyasar, akhirnya Mas Ramu balik milih jalan yang langsung nanjak tadi. Nah ini kita langsung milih jalan yang ini karena sebenarnya lebih meyakinkan yang kiri kalau dilihat dari model jalannya selama ini, maksudnya sejauh ini ya dari bawah tadi. Cuman karena Mas Ramu takut nyasar, jadi Mas Ramu lebih milih yang ini aja karena di sini ada jejak digitalnya, orangnya lewat sini. Ini kita skip, kita ketemu di area kebun yang banyak bangunan-bangunan ya. Ini sebelah kiri ada bangunan tapi ini belum jadi, kelihatannya masih baru. Kalau yang sebelah kanan itu bangunan lama kelihatannya. Di atas sana tuh juga ada bangunan. Apakah yang di atas itu pos 3? Kita lihat saja. Di sini tanjakannya lumayan miring. Dan di bawah tadi itu ada tulisan camp area, cuman camp area yang mana, masa yang ini? Soalnya ini nggak ada lahan datar yang agak lebar buat tenda. Ini lahannya memang berundak-undak datar itu kan, cuman datarnya kan pendek-pendek seperti ini, cuman bisa buat jalan kaki atau kalau tenda ya mungkin tenda 1P ya. Busnya di sini enak sih suasananya, terus tenang untuk kelihatannya di sini. Mungkin kalau dibuat lahan datar agak selebar 2 meter itu bisa buat ngecamp 2 meter atau 3 meter. Itu di depan ada bangunan tingkat ternyata ya, sebentar tingkat, dan kelihatannya bukan pos sih karena nggak ada tulisan pos 3-nya.
malah ada orang lagi bikin api ya, nggak tahu itu bangunan apa itu. Kita istirahat dulu sejenak di sini. Ternyata panas sih tapi nggak apa-apa. Dan kita skip dari tempat istirahat tadi. Mas Ramu mendapat teman berjalan. Jadi sesama solo hiking ini. Jadi kita sekarang 3 orang bersama. Dan 3 orang ini sama-sama solo hiking. Yang depan ini bapak-bapak rumahnya dekat Mas Ramu. Beda perumahan tapi. Cuman sayangnya Mas Ramu itu lupa nanya nama dan nomor HP-nya atau nomor WA-nya. Kalau tahu nomor WA-nya kan bisa janjian mendaki lagi di gunung yang lain, maksudnya barangkali cocok gitu kan, lumayan ada teman dekat, teman yang dekat rumahnya maksudnya. Ini ada shelter, kita istirahat sejenak. Pulangnya di sana, shelternya di sini. Ini kita sudah istirahat di pos 3, mau lanjut jalan lagi. Ayo lanjut. Jadi tanjakan yang lumayan parah itu antara pos 2 dan pos 3 ini, lumayan miring dan menghabiskan tenaga. Setelah pos 3 ini sampai puncak itu cenderung landai, tanjakannya enggak menguras tenaga. Dan di sini ada pelangnya. Ini pos 3 agak unik ya, karena antara pelang dan shelternya berjarak beberapa meter, enggak jadi satu. Nah ini suasananya enak di setelah pos 3 ini, hutan alam. Kalau pos 3 ke bawah itu kan isinya kebun kopi, perkebunan warga lah. Kalau ini suasananya udah bebasnya gunung yang alami, tanaman-tanaman alami gini kan, belum dijamah kebun warga. Dan ternyata kita sudah berada di penghujung cerita kali ini, cerita pendakian Gunung Ungaran via Nyatnyono lintas jalur Indragila. Untuk part pertama, part dari Siwara sampai pos pendakian basecamp Rimbaga, basecamp pendakian Nyatnyono. Kemudian kita lanjut pendakian sampai puncak Suroloyo. Jadi cerita kali ini cuma sampai puncak Suroloyo. Untuk part selanjutnya dari Suroloyo menuju Permasan, kemudian turun lewat jalur Indragila, akan dilanjutkan di part 2. Nggak tahu kapan akan diupload ya, selonggarnya Mas Ramu, karena ini Mas Ramu kan cuman daripada terbang percuma, diupload barangkali bisa bermanfaat. Ternyata menuju puncak ini kita melewati punggungan lagi. Ini punggungannya kanan kiri jurang ya, cuman nggak terlalu inggiring-inggiring karena vegetasinya rapat di kanan kiri. Jadi kita bisa jalan santai tanpa merasa khawatir terperosok. Di jalur punggungan ini cenderung datar, dan ini kita akhirnya nyampe puncak Suroloyo di sebelah kanan ini. Ternyata puncaknya cuman seperti ini ya, cenderung sempit, nggak bisa buat ngecamp ini. Jadi ini view-nya Gunung Ungaran dan kebun teh Permasan di depan sana. Kalau di video nggak terlalu nampak kata saya. Sampai di sini dulu, Mas Ramu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.